Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Yasmin dengan NIM C1C019114 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan, sehingga penyampaian tersebut dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini merupakan bidang akuntan yang berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi dan penyusunan berbagai laporan keuangan untuk suatu organisasi. Yang kedua adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntan yang menekan pada pengendalian biaya selama produksi dan harga pokok suatu barang setelah selesai diproduksi. Yang ketiga merupakan akuntansi manajemen. Pada akuntansi manajemen ini lebih kepada penggambaran atau historis taksiran dari perusahaan untuk membantu para manajemen di dalam pengambilan keputusan dan perencanaan ke depannya. Dan biasanya akuntansi manajemen ini bersifat rahasia, di mana cuma para manajemen dalam perusahaan tersebut yang boleh mengetahui isi dari laporan tersebut. Kemudian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini menekan kepada penyusunan laporan berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ada. Yang keempat adalah sistem akuntansi. Kalau sistem akuntansi ini menyangkut masalah bagaimana perencanaan prosedur selanjutnya, kemudian metode yang dipakai nanti, serta teknik untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan. Yang terakhir yaitu bidang akuntansi pemerintahan. Bidang ini menekan pada pencatatan pelaporan transaksi yang berasal dari lembaga pemerintahan dengan peraturan yang terkait dari masing-masing lembaga. Selanjutnya adalah pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan atau financial accounting adalah sebuah proses pembuatan laporan keuangan yang menyangkut kegiatan operasional secara menyeluruh yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, manajer, serikat pekerja, kreditor, lembaga pemerintahan. Nah, akuntansi keuangan ini berbeda dengan akuntansi manajerial. Kalau akuntansi manajerial atau manager accounting ini adalah serangkaian proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, dan mengomunikasikan sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Seperti dalam kegiatan perencanaannya bagaimana, kemudian pengendalian yang akan diambil, kemudian evaluasi sebuah organisasi dalam suatu perusahaan. Jadi teman-teman ingat bahwa perlu dibedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dimana kalau akuntansi keuangan ini diperlukan oleh pihak eksternal maupun internal. Sedangkan akuntansi manajerial ini, akuntansi yang pelaporannya itu hanya dibutuhkan oleh pihak internal atau manajer di suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi kan pada akuntansi keuangan ini pastinya akan memiliki informasi dari laporan keuangannya kan. Jadi di sini ada dua aspek yang berbeda. Yang pertama laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu lebih mengarah kepada sarana pengkomunikasian informasi keuangan perusahaan pada periode akuntansi kepada pihak eksternal yang biasanya menyajikan yang pertama, statement of financial position atau neraca. Yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Yang ketiga adalah statement of cash flows atau laporan arus kas. Kemudian ada retained earning statement atau laporan perubahan modal.
yang pastinya dilengkapi catatan atas laporan keuangan dan penjelasan mengenai laporan keuangan yang telah disajikan. Laporan keuangan ini pastinya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, memiliki nilai guna bagi investor dan kreditor untuk saat itu maupun di masa yang akan mendatang untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi, kredit, dan keputusan lainnya secara rasional. Yang disajikan harus secara menyeluruh dan menjelaskan secara rinci atas kegiatan ekonomi dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian membantu investor dan kreditor serta para pengguna lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas. Jadi kan biasanya ada perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak, contohnya dia berhutang ke perusahaan kita. Kemudian dengan adanya laporan ini, jadi kita tahu berapa dana yang terhutang oleh pihak lain terhadap perusahaan kita. Kemudian menggambarkan dengan jelas sumber daya ekonomi yang potensial. Kemudian pelaporan keuangan yang meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspeknya yaitu seperti lembaga yang terlibat dan peraturan yang berlaku. Maksudnya itu aspek yang terlibat itu adalah misalkan penyusunan standarnya bagaimana, badan pengawas dan pemerintahannya siapa, kemudian peraturan yang berlaku di mana saat pelaporan keuangan itu harus mengikuti prinsip akuntansi yang telah ada, yang kita kenal dengan istilah Acceptance Accounting Principle atau GAAP. Kemudian standar akuntansi keuangan. Laporan akuntansi ini kan dihasilkan oleh perusahaan, biasanya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, atas dasar tersebutlah dalam laporan keuangan ini harus ada standar-standar yang memadai sehingga sebagai acuan atau pedoman penggunanya agar laporan keuangan ini menjadi seragam. Jadi SAK ini atau standar akuntansi keuangan ini pastinya memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi, dan kegiatan perusahaan yang pastinya memiliki sifat yang jelas, konsisten, serta terpercaya, dan yang pastinya disusun berdasarkan prinsip umum akuntansi. Yang kedua adalah memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik. Jadi para akuntan ini tidak boleh ngasal dalam pembuatan laporan keuangan agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan hati-hati. Kemudian memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting, seperti dalam penghitungan perpajakan, terus peraturan tentang perusahaan, kemudian perencanaan serta tujuan makro lainnya. Ada 4 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitasnya yang terdaftar atau proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia dalam artian menggunakan dana masyarakat. Yang kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETA yang umumnya digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang ketiga adalah standar akuntansi keuangan syariah, merupakan standar yang digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki transaksi berbasis syariah. Rangka penyusunan pelaporannya dan penyajian keuangan itu seperti murabaah, mudharabah, ijarah, atau istisah. Yang keempat merupakan standar akuntansi pemerintahan. SAP ini merupakan standar yang dipergunakan untuk keperluan laporan keuangan pada instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, pihak-pihak yang menyusun standar akuntansi. Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, maka diperlukannya lah General Purpose Financial Statement atau laporan keuangan bertujuan umum.
Oleh karena itu diperlukan pula pihak-pihak yang menyusun standar akuntansi agar tidak terjadi kesalahan di setiap perusahaan atau organisasi dalam melaporkan keuangannya. Adapun pihak-pihak yang menyusun standar akuntansi, yang pertama adalah Ikatan Akuntansi Indonesia, yang merupakan badan yang menyusun akuntansi keuangan di Indonesia dari tahun 1997 hingga kini selalu mengembangkan standar akuntansi yang dilakukan secara terus-menerus. Pada tahun 1973 terbentuklah Panitia Penghimpun Badan Badan dan Struktur GAAP atau General Accepted Accounting Principles dan GAAS, yaitu General Accepted Auditing Standards, yang berarti Ikatan Akuntansi Indonesia ini telah mengikuti standar-standar akuntansi yang telah ada. Kemudian ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB ini sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah lengkap dan memadai serta berlaku umum, yang merupakan pengganti dari Accounting Principle Board atau APB yang dianggap kurang produktif dan gagal bertindak cepat dalam menangani kasus-kasus penyimpangan akuntansi. FASB ini sendiri di dalamnya memiliki atau mengeluarkan 3 ketetapan. Yang pertama, standar interpretasi dan posisi staf. Standar karena akuntansi keuangan FASB ini dipandang sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima di umum. Kemudian interpretasi, selain itu interpretasi yang dikeluarkan oleh FASB ini memiliki otoritas yang setara dengan standar. Kemudian yang terakhir adalah posisi staf. Kedua adalah konsep akuntansi keuangan. Dia adalah pernyataan EITF atau Emerging Issues Task Force Statement yang merupakan alat penyaring masalah bagi FASB. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dalam hal ini adalah GAAP atau General Accepted Accounting Principles. Memiliki dukungan otoritas yang substansial dari berbagai pihak seperti Code of Professional Code yang merupakan bagian dari AISPA yang mewajibkan anggotanya membuat laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Ada 5 prinsip yang digunakan dalam mencatat transaksi. Di antaranya adalah yang pertama, 1. Prinsip biaya histori atau Historical Cost Principle. Dalam prinsip ini menghendaki penggunaan harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, biaya, dan modal. Sebagai contohnya, misalkan kita ditawar harga baju grosiran seharga 250.000. Kemudian kita menawar dan jatuhlah harga sebesar Rp200.000. Dari kondisi ini, maka pencatatan yang harus kita catat dalam pelaporan adalah angka Rp200.000. Jadi berapa yang kita peroleh itulah yang dicatat. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principles. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya suatu pendapatan ialah dari jumlah kas maupun ekuivalennya yang diterima dari hasil transaksi penjualan. Nah, pendapatan ini dapat dikatakan terrealisasikan apabila produk ini sudah dipertukarkan dengan kas dan diakui saat penjualan. Harga jual ini merupakan pengukuran objektif dari jumlah pendapatan yang diakui. Yang ketiga adalah prinsip mempertemukan atau matching principles. Mempertemukan biaya dengan hasil pendapatan yang muncul karena biaya yang telah dikeluarkan. Prinsip ini mengharuskan kita untuk menghitung berapa besaran biaya yang dikeluarkan dan berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh. Yang keempat adalah prinsip konsistensi atau consistency principles, yaitu agar laporan keuangan kita bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Maka metode dan prosedur yang kita gunakan dalam proses akuntansi ini harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, sehingga jika nanti kita terdapat perbedaan dalam laporan ini, kita bisa segera mengetahuinya. Terakhir adalah prinsip pengungkapan lengkap atau full disclosure principles, yaitu menyajikan sebuah informasi lengkap dalam sebuah laporan keuangan.
Jika informasi yang disajikan tidak lengkap, maka hal tersebut akan dapat menyesatkan pemakainya. Jadi prinsip ini sangat diperlukan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.